The archaeological remains that we found in the excavation points toward that this ground is the actual palace of Pharaoh the Great. Apakah mungkin bahwa ribuan tahun yang lalu ada peradaban yang memiliki teknologi yang lebih maju dari apa yang kita miliki saat ini? Bagaimana mungkin kaum kuno yang hidup di tengah gurun pasir yang tandus bisa membangun kota-kota megah dan struktur batu raksasa dengan presisi tinggi tanpa alat-alat modern? Apakah mungkin mereka menyimpan pengetahuan rahasia yang bahkan tidak kita ketahui sekarang? Jika iya, kemana perginya semua pengetahuan tersebut? Apakah teknologi ini sengaja disembunyikan oleh kekuatan besar di masa lalu, atau bahkan dimusnahkan karena terlalu berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada kisah tentang dua peradaban kuno yang disebut dalam Al-Quran, yaitu kaum Ad dan Tsamud. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat dan makmur, yang mampu membangun arsitektur yang megah dan tahan lama di tengah padang pasir. Namun, peradaban ini lenyap secara misterius, meninggalkan sedikit bukti fisik dan banyak tanda tanya tentang teknologi dan pengetahuan yang mereka miliki. Apakah mereka dihancurkan hanya karena keangkuhan dan penolakan mereka terhadap para nabi, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tersembunyi di balik kehancuran mereka? Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta mengejutkan tentang kaum Ad dan Tsamud, serta teori yang berkembang mengenai teknologi canggih yang mungkin mereka miliki. Dalam sejarah Islam, kaum Ad dan Tsamud adalah dua bangsa yang memiliki kejayaan luar biasa, namun akhirnya dihancurkan oleh bencana yang datang sebagai hukuman dari Allah karena kesombongan dan ketidaktaatan mereka. Tetapi, di luar aspek spiritual ini, ada pertanyaan menarik yang perlu kita eksplorasi. Apakah mereka sebenarnya lebih maju dari yang kita bayangkan? Kaum Ad disebut sebagai keturunan Nabi Nuh yang tinggal di wilayah Ahqaf, yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Yaman dan Oman. Mereka adalah bangsa yang kuat, membangun kota-kota dengan pilar-pilar tinggi dan sistem irigasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup di tengah gurun yang gersang. Kota legendaris mereka, Iram Zatul Imad, sering disebut sebagai Atlantis dari gurun. Kota ini digambarkan sebagai kota yang sangat megah, tetapi hilang tanpa jejak. Dalam Al-Quran Surat Al-Fajr 6-8 disebutkan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi? Kota ini ditemukan kembali pada tahun 1992 melalui citra satelit NASA yang mengungkapkan jejak-jejak arsitektur yang rumit dan maju di bawah gurun pasir. Penemuan ini membuktikan bahwa Iram bukan sekadar mitos, melainkan kota yang benar-benar ada. Perched up in places that you wonder. So we're kind of like explorers, really. It's been used for the spice trade. It's been used for the Hajj during much later periods. الأرض تخفي أكثر مما تظهر من الآثار. Di sisi lain, kaum Tsamud adalah bangsa yang tinggal di wilayah Al-Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh di Arab Saudi. Mereka dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dalam mengukir gunung batu menjadi rumah dan kuil yang megah. Struktur-struktur ini menunjukkan kemampuan teknik yang sulit dijelaskan oleh para arkeolog modern. Begitu juga dalam surat Al-Hijr 82 disebutkan bahwa kaum Tsamud membuat rumah mereka dari gunung-gunung batu. Bagaimana mungkin kaum kuno ini mampu memahat batu yang keras dengan begitu halus tanpa teknologi seperti laser atau alat potong modern? Pertanyaan ini telah membingungkan para peneliti selama bertahun-tahun. Apakah mereka menggunakan alat-alat yang tidak kita ketahui, atau apakah ada teknologi yang telah hilang sejak peradaban mereka hancur? Menurut Al-Quran, kaum Ad dihancurkan oleh angin topan yang sangat dahsyat yang berlangsung selama 7 malam 8 hari. Al-Quran Surat Al-Ha'akah
6-7. Sementara kaum Tsamud dihancurkan oleh suara gemuruh yang mematikan setelah mereka menolak ajakan Nabi Saleh untuk beriman. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara 158. Namun apakah ini benar-benar hanya bencana alam atau ada kekuatan lain yang terlibat? Beberapa teori menyebutkan bahwa kaum Ad dan Tsamud mungkin memiliki pengetahuan yang sangat maju, yang bahkan bisa dianggap sebagai ancaman bagi peradaban lain pada waktu itu. Mungkinkah mereka dihancurkan karena teknologi canggih yang mereka kuasai? Apakah ini sebabnya peradaban mereka dihapus dari sejarah? Witnessed so much big changes, and it's actually the beginning of the modern way of life. Dr. Nicholas Clapp berpendapat bahwa kota ini menunjukkan adanya pengetahuan teknik yang luar biasa yang bahkan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang datang setelah mereka. Menurutnya, jika kaum Ad memiliki kemampuan seperti ini, mengapa pengetahuan mereka tidak diwariskan ke generasi berikutnya? Di Madain Saleh, situs yang didiami oleh kaum Tsamud, ditemukan struktur batu yang diukir dengan presisi yang luar biasa. Para arkeolog yang mempelajari situs ini menemukan tanda-tanda bahwa batu-batu tersebut mungkin dipotong dengan alat yang setara dengan teknologi laser. Apakah mungkin bangsa kuno ini memiliki teknologi resonansi suara untuk memotong batu? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gelombang suara pada frekuensi tertentu dapat digunakan untuk memotong material keras tanpa menyentuhnya. Teori ini semakin menarik ketika kita melihat kemungkinan adanya teknologi canggih yang digunakan oleh kaum Tsamud. Menurut beberapa ahli, seperti Dr. Zahi Hawass, teknik yang digunakan oleh kaum Tsamud untuk memahat batu-batu keras ini tidak mungkin dicapai hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana. Mereka mungkin memiliki pengetahuan tentang energi resonansi yang memungkinkan mereka untuk memotong batu dengan mudah. Kisah tentang kaum Ad dan Tsamud memberikan pelajaran penting bagi peradaban modern. Meskipun kita memiliki teknologi canggih, kita seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Why does the United States support Israel? Well, there's a history. Noam Chomsky pernah berkata, kemajuan teknologi tanpa dasar moral adalah jalan menuju kehancuran. Apakah kita saat ini sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan kaum Ad dan Tsamud? Dengan segala kemajuan teknologi yang kita miliki, kita terlalu sering terfokus pada inovasi material tanpa mempertimbangkan konsekuensi etis dan spiritual. Kisah mereka adalah peringatan bahwa teknologi tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Beberapa peneliti modern percaya bahwa kaum kuno seperti Ad dan Tsamud mungkin memiliki pengetahuan tentang energi resonansi yang hilang dari peradaban kita. We say their frequency is 440 hertz. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. And if I silence this fork, we just may hear the other singing its tone. Resonansi suara adalah konsep di mana frekuensi tertentu dapat memengaruhi material hingga mencapai titik di mana material tersebut menjadi lebih mudah dimanipulasi. Ini berarti bahwa kaum Tsamud mungkin dapat memotong batu dengan menggunakan suara berfrekuensi tinggi, mirip dengan teknologi ultrasonik yang digunakan saat ini. Penelitian oleh Nikola Tesla, ilmuwan jenius yang terkenal pada awal abad ke-20, menunjukkan bahwa resonansi bisa menghasilkan energi yang cukup untuk memindahkan objek atau bahkan menghancurkan material keras. Jika teori ini benar, maka kaum Ad dan Tsamud mungkin telah menemukan cara untuk menggunakan resonansi suara untuk membangun struktur mereka tanpa membutuhkan alat berat. Penemuan di situs-situs arkeologi lain seperti piramida Mesir dan Stonehenge di Inggris juga menunjukkan kemungkinan bahwa bangsa kuno menggunakan resonansi dan energi alam untuk memindahkan batu besar dan membangun struktur yang megah.
Jika kaum Ad dan Samud memiliki pengetahuan serupa, maka mereka mungkin memiliki teknologi yang bahkan lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Ad dihancurkan oleh angin topan yang sangat dahsyat, sementara kaum Samud dihancurkan oleh suara gemuruh yang mematikan. Namun, beberapa ahli teori konspirasi berpendapat bahwa kehancuran mereka bukanlah bencana alam yang terjadi secara alami, melainkan hasil dari campur tangan kekuatan eksternal yang merasa terancam oleh pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Sharing with you some of these mysterious events which have been unfolding and which are calamitous in nature, before we turn to an analysis of why are these things happening, from whence have they come, and whence are we going? What is the destiny of history? The ajalim musamma. Menurut Syekh Imran Hossein, seorang ulama kontemporer yang terkenal, ada kemungkinan bahwa peradaban seperti kaum Ad dan Samud memiliki pengetahuan rahasia yang dianggap berbahaya bagi peradaban lain yang ingin menguasai dunia. Dia menyebutkan bahwa upaya sistematis mungkin telah dilakukan oleh kekuatan besar pada masa itu untuk memastikan bahwa pengetahuan yang mereka miliki tidak akan pernah diketahui oleh peradaban lain. Banyak yang percaya bahwa teknologi canggih yang dimiliki oleh kaum Ad dan Samud bisa digunakan sebagai senjata yang sangat berbahaya. Jika mereka memiliki teknologi yang dapat menggunakan resonansi atau energi magnetik, mereka mungkin bisa menciptakan senjata yang sangat kuat yang dapat menghancurkan musuh mereka. Ini bisa menjadi alasan mengapa mereka dihancurkan dengan cepat dan seluruh pengetahuan mereka dihapus dari sejarah. Jika kaum Ad dan Samud benar-benar memiliki teknologi yang lebih maju daripada yang kita miliki saat ini, mengapa pengetahuan tersebut tidak diwariskan kepada generasi berikutnya? Kisah kaum Ad dan Samud bukan hanya tentang peradaban yang hilang dan teknologi canggih yang mungkin mereka miliki. Lebih dari itu, artinya kisah ini memberikan peringatan spiritual dan moral bagi kita semua. Al-Quran menyebutkan bahwa kesombongan dan penolakan terhadap ajaran para nabi adalah alasan utama kehancuran mereka. Tetapi, apa artinya ini bagi kita hari ini? Dalam Quran Surat Al-Fajr, Allah menyebutkan bahwa kaum Ad dan Samud dihancurkan karena mereka menentang peringatan Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kemajuan material dan teknologi saja tidak cukup untuk mempertahankan peradaban. Tanpa nilai-nilai spiritual yang kuat, sebuah peradaban bisa dengan mudah jatuh ke dalam kesombongan dan kehancuran. Menurut Syekh Hamzah Yusuf, kehancuran kaum Ad dan Samud adalah peringatan bagi peradaban modern kita. Mereka adalah bangsa yang sangat maju, tetapi mereka kehilangan arah karena kesombongan mereka. Apakah mungkin kita sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan berfokus pada teknologi tanpa mempertimbangkan nilai moral? Dalam dunia yang semakin maju ini, kita seringkali terlena oleh kemajuan teknologi dan melupakan pentingnya keseimbangan spiritual dan etika. Jika kita tidak belajar dari kesalahan mereka, kita mungkin akan mengalami nasib yang sama. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini, seperti kecerdasan buatan, AI, robotika, dan eksplorasi luar angkasa, telah membawa kita pada era yang sangat maju. Namun, jika tidak hati-hati, kita bisa jatuh ke dalam perangkap kesombongan yang sama seperti kaum Ad dan Samud. Di tengah krisis global yang melanda dunia saat ini, seperti perubahan iklim, krisis energi, dan ketidakstabilan politik, kita perlu merenungkan apakah kemajuan teknologi benar-benar membawa kebaikan bagi umat manusia. Seperti halnya kaum Ad dan Samud, peradaban kita saat ini sangat bergantung pada teknologi untuk kemajuan. Namun, jika kita mengabaikan konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan kita, kita mungkin akan menghadapi kehancuran yang sama.
Di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat, kita seringkali melupakan nilai-nilai yang lebih mendalam. Teknologi tanpa pengawasan moral hanya akan menciptakan ketidakadilan dan penderitaan. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh kisah kaum Ad dan Samud yang harus kita renungkan. Mungkin pada akhirnya, kita harus menemukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual untuk mencegah kehancuran seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya ialah, sejarah mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi bukanlah jaminan kemajuan peradaban. Tanpa dasar moral dan spiritual yang kuat, sebuah peradaban bisa dengan mudah jatuh ke dalam kesombongan dan kehancuran. Kisah kaum Ad dan Samud adalah peringatan abadi bahwa teknologi dan kekuatan tidak akan menyelamatkan kita jika kita melupakan nilai-nilai spiritual dan moral. Apakah kita, sebagai peradaban modern, telah benar-benar belajar dari kesalahan masa lalu? Atau apakah kita hanya mengulangi kesalahan yang sama dengan mengandalkan teknologi tanpa memikirkan dampak etis dan spiritual? Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kemajuan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kita menuju kehancuran. Apakah menurut kamu kita sedang mengulangi kesalahan kaum Ad dan Samud? Mari kita bahas di pembahasan berikutnya. The archaeological remains that we found in the excavation points to that this ground is the actual palace of Pharaoh the Great.